Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah konsep dasar IPA di SD yang beranggotakan saya sendiri Fathatul Aulia Saya Nuraidila Duning Tias. dan Dodi. Adapun topik yang kami dapatkan yaitu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Mengapa demikian? Karena makhluk hidup harus berkembang biak dengan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Maka dari itulah berkembang biak adalah cara untuk memperoleh keturunan. Perkembangbiakan hewan, adapun perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan sehingga tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Sistem ini biasanya dilakukan oleh hewan tingkat rendah yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Sedangkan perkembangan generatif yaitu merupakan perkembangbiakan dengan mempertemukan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum atau terjadi perkawinan. Organisme yang dihasilkan merupakan perpaduan atau kombinasi dari dua induk atau individu. Jenis perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Tunas. Tunas merupakan cara perkembangbiakan pada hewan pada saat organisme mulai tumbuh pada hewan tersebut. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Spesies yang dihasilkan pada perkembangbiakan jenis ini akan sama dengan induknya. Hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini adalah hidra. Yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya sehingga akan terbentuk organisme baru. Fragmentasi biasa dilakukan oleh hewan tingkat rendah, misalnya pada cacing. Yang ketiga, membelah diri. Membelah diri merupakan sistem perkembangbiakan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua, bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan hewan bersel satu, misalnya pada amoeba. Perkembangbiakan generatif dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1. Hewan beranak atau vivipar. Vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Yang kedua, hewan bertelur atau ovipar. Ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Dan yang ketiga, hewan bertelur dan tidak mengerang atau ovivipar. Ovivipar merupakan perkembangbiakan secara kawin dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 1. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terdiri dari vegetatif alami tanpa bantuan manusia dan vegetatif atas campur tangan manusia. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin atau seksual karena ditandai adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun beberapa tumbuhan yang dapat mengalami vegetatif secara alami adalah yang satu, tunas. Tunas dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, atau daun. Tunas yang tumbuh pada akar dan daun disebut tunas infant, misalnya cocor bebek. Yang kedua, rizoma. Rizoma merupakan jenis akar pada tumbuhan yang digunakan untuk melakukan perkembangbiakan. Tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara seperti ini adalah jahe. Rizoma sedikit berbeda dengan akar pada umumnya. Dan yang ketiga, spora. Spora berbentuk seperti biji, tetapi sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan spora adalah tumbuhan paku. Umbi batang. Umbi batang sesungguhnya merupakan batang yang tumbuh menggembung di dalam tanah. Umbi batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan baru akan tumbuh dari mata tunas yang terletak di lekukan pada permukaan umbi tersebut. Yang kelima, umbi akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah bunga dahlia dan wortel. Tunas muncul melalui sisa batang pada pangkal umbi. Akar tunas baru akan tumbuh dari bagian sisa batang jika umbi akar tersebut ditanam. Dan yang keenam yaitu geragi atau stolon. Tunas pada buku-buku batang yang menjalar di atas tanah yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru tanpa tergantung dari induknya. Meskipun tetap bersatu dengan induknya, buku-buku batang ini dikenal dengan geragi. Beberapa jenis vegetatif buatan antara lain adalah 1. Stek. Stek batang misalnya pada ketela pohon, mawar. Tumbuhan yang akan distek harus memiliki bakal tunas. Yang kedua, cangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah jenis tumbuhan dikotil, misalnya mangga, jeruk, atau jambu. Dan yang ketiga, okulasi.
Okulasi merupakan kegiatan dengan menempelkan tunas tumbuhan ke tunas tumbuhan yang lain untuk mendapatkan sifat unggul dari masing-masing tumbuhan. Okulasi dapat dilakukan pada tumbuhan mangga, rambutan, dan jeruk. Merunduk, tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah tebu, apel, dan melati. Dan yang kelima, mengenten. Mengenten merupakan kegiatan menyambung dua tanaman yang berbeda, tetapi dengan jenis yang sama. Misalnya durian, jeruk, atau jambu. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan seperti yang ada di PowerPoint, yaitu bunga kembang sepatu. Adapun struktur bunganya dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan atau pesarian dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tapi masih satu famili. Beberapa perantara penyerbukan antara lain hewan, khususnya serangga, angin, air, dan manusia. Pada tumbuhan, proses penggabungan ini dimulai dari proses penyerbukan, kemudian pembuahan sampai terbentuknya buah atau biji. Berdasarkan jenis biji, proses penyerbukan dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Penyerbukan pada tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Penyerbukan biji terbuka biasanya dibantu oleh angin. Penyerbukan ini terjadi dengan menempelnya serbuk sari ke mikrofil sehingga terjadi pembuahan tunggal. Contoh tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan jenis ini adalah damar, pakis, dan melinjo. Penyerbukan pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Penyerbukan pada tumbuhan biji tertutup terjadi di mana sel jantan atau benang sari menempel pada sel betina atau putik, sehingga terjadi pembuahan yang dapat membentuk lembaga atau embrio. Tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan seperti ini antara lain adalah mangga atau jambu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.